3.2 kemarin kita coba menjelaskan tentang populasi dan sampel. Dan hari ini kita coba sebelum nanti ke definisi operasional variabel, ada tentang 3.4 adalah mengenai data ya. Teknik pengambilan data. Yang tentunya di sini saudara akan mengenal jenis data, kemudian dan tekniknya. Teknik dan alat ya. Dan yang terakhir adalah terkait dengan teknik analisis data. Oke. Pekan kemarin kita sudah membahas tentang 3.1, yaitu saudara harus bisa menyebutkan kuanti atau kuali. Kemudian desainnya, kalau kuanti apakah hanya deskripsi saja, atau korelasi, atau ke kausalitas. Ya, di mana kausalitas ada uji pengaruh, pengaruhnya itu juga sangat banyak di sini ya. Ada hanya regresi berganda atau simple, sampai nanti di sini juga ada path analysis ya, atau analisis jalur. Kemudian di populasi dan sampel, sampel kemarin kita coba membahasnya tentang ukuran sampel dan teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel di sini saudara dihadapkan dengan probability sampling dan non-probability sampling. Atau ada yang nyebut random sampling dan non-random sampling. Ya. Contohnya yang random itu saudara akan dihadapkan dengan simple, kemudian proporsional sampling, sampai nanti ada namanya cluster sampling. Ini yang sering digunakan, 3 itu ya. Kalau non probability biasanya adalah yang pertama purposive, kemudian mungkin ada incidental dan snowball sampling. Ini yang sering digunakan, tapi jenisnya yang lainnya masih cukup banyak ya, saudara bisa bacanya secara teoritis. Ukuran sampel pun saudara banyak pilihan, menggunakan rumus, tabel, ataupun yang lainnya. Ini di bukunya Sugiono sangat banyak sekali. Rumus yang paling sering digunakan adalah salah satunya Slovin. Oke. Ini yang kemarin sudah kita bahas secara perlahan, dan saudara harus menyampaikannya di bagian 3.2 itu adalah operasional. Kembali ke tadi yang jenis ya, saudara harus memilih penelitiannya adalah kuantitatif atau kualitatif. Kemudian setelah itu dengan kalimat berikutnya, saudara misalkan menggunakan kausalitas, itu tadi adalah uji pengaruh apa dengan apa, atau menggunakan pendekatan desain path analysis. Tentunya sesuai dengan rumusan masalah yang sudah saudara tentukan di bab 1. Kemudian kembali ke sampel dan populasi. Populasi itu adalah yang nanti menjadi objek penelitian ya. Kemudian bagaimana penulisannya, tentu setelah saudara mendefinisikan populasinya siapa. Misalkan kalau penelitian tentang hasil belajar daring mahasiswa ya. Nah, kalau topiknya seperti ini, maka populasinya adalah mahasiswa. Nah, mahasiswa di sini saudara bisa apakah UNES ataukah siapa? Kalau ini mahasiswa UNES berarti di sini banyak sekali ya
Ada dari mulai FIP sampai dengan FH. Sini banyak sekali. Yang artinya jumlahnya mungkin di sini ada 36.000. Ya, yang dimaksud populasi di sini adalah mahasiswa yang nanti akan menjadi objek penelitian saudara kalau temanya hasil belajar daring mahasiswa. Nah, sampel itu adalah bagian dari populasi. Namanya bagian ya kalau saudara mengambil keseluruhan, itu saudara dihadapkan dengan sensus, kemudian ada pilihan survei. Ini kalau pakai sampel berarti ini lebih cenderung ke survei. Survei itu berarti bisa sebagian kecil atau sebagian besar tergantung tadi adalah ukuran sampel dan juga nanti teknik pengambilan sampel. Kalau 36.000 ukuran sampelnya menggunakan rumus Lovin, saudara bisa mencarinya rumus Lovin seperti apa. Ini pengaruh juga mau menggunakan 5% tingkat kesalahannya. Itu nanti akan ketemu berapa. Misalkan saudara setelah mencari dengan rumus Lovin, ya, itu ketemu berapa ya kira-kira? Mungkin 2000 ya. Nanti saudara bisa menentukannya sendiri. Misalkan 2000. Nah, pertanyaan berikutnya setelah ketemu ukuran sampel 2000 ini, saudara akan dihadapkan teknik pengambilannya pakai apa? 2000 diambilkan dari 36.000 ini. Kan dari populasinya 36.000. Setelah menggunakan rumus, saudara dihadapkan dengan ukuran sampel 2000. Nah, cara pengambilannya ke 36.000 seperti apa? Nah, ini yang saudara perlu dijelaskan di bagian sampel penelitian. Populasinya tadi sudah ketemu, mahasiswa UNES, angkatannya berarti mulai dari 2021 sampai 2000, yang kuliah di semester gasal ini adalah 2019. Misalkan 36.000 ya. Kemudian fakultasnya FIP sampai FH, kita hanya ke sarjana saja. Setelah itu ketemu sampelnya adalah setelah diukur atau dihitung dengan menggunakan rumus Lovin, yaitu 2000. Nah, teknik pengambilan sampelnya apa? Nah, saudara tadi dihadapkan dengan apa tadi? Random dan non-random. Tentunya kalau saudara tidak mengalami kendala berarti saudara akan diminta memilih yang random sampling 2000 dari 36.000. Ini tadi kan sampel, di sini adalah populasi. Tekniknya pakai apa? Teknik sampling. Nah, ya, kalau tidak ada kendala berarti saudara dihadapkan dengan yang namanya random. Nah, random ini tadi ada namanya simple ya. Nah, kalau simple itu artinya ya namanya simple itu sederhana ya 2000. Saudara bisa menggunakan lintingan kalau manual, tapi buat lintingan 2000 kan capek ya. Saudara menggunakan acak-acak yang ada di aplikasi itu kan kalau tidak salah ada ya, pengacakan nomor. Saudara masukkan, berarti ini ada daftar 36.000 mahasiswa. Cara nyari datanya di mana ya? Ke UPT-TIK nanti akan diberitahukan atau bagian akademik universitas. Berarti ada daftar mahasiswa sebanyak 36.000 dan saudara akan mengambil 2.000. Kalau simpel itu berarti tidak memperhatikan mahasiswa laki-laki perempuan, tidak memperhatikan fakultas mana dan angkatan berapa. Nah, oleh karena itu ketika menentukan teknik sampling ini, saudara dihadapkan pertimbangan tertentu, salah satunya tadi adalah karakteristik populasi. Saudara akan kenal ada namanya homogen atau heterogen. Homogen itu artinya sama, 36.000 itu ciri-cirinya sama. Ya kalau kita 36.000 mahasiswa di sini ya lebih ke heterogen ya. Karena ada mahasiswa eksakta, ada mahasiswa sosial, ada mahasiswa seni,
kemudian yang lainnya. Maka kalau heterogen seperti ini, kalau menggunakan simple kayaknya kurang tepat. Saudara akan bisa lebih tepat, mungkin lebih representatif ya. Saudara menggunakan proporsional. Ya. Proporsional itu berarti ngitungnya seperti apa? Namanya random ini adalah setiap anggota populasi itu berhak menjadi sampel. Sehingga ya kita tidak tahu kalau menggunakan tadi simple acaknya, ya bisa jadi A, bisa jadi C, bisa jadi mahasiswa kesekian. Kemudian proporsional juga demikian, caranya adalah dihitung terlebih dahulu menggunakan tabel biasanya, ya. Oke. Saya lanjutkan lagi ya. Biasanya adalah menggunakan tabel untuk memudahkan. Tadi ada 2000 mahasiswa. Kalau proporsional, saudara membaginya pertama adalah fakultas. Mulai dari FIS, FIP ya, sampai FH. Di mana masing-masing fakultas ini jumlah mahasiswanya harus diketahui berapa. Misalkan di sini ada 5.000, di sini ada 1.000. Totalnya di sini tentu adalah 36.000. Kemudian nanti akan ketemu persentasenya berapa, sehingga nanti akan ketemu, oh ternyata mahasiswa untuk yang menjadi sampel di sini adalah berarti 5.000 banding 36.000 kali 2.000. Nanti akan ketemu berapa, ini perhitungannya. Ya, untuk mencari secara proporsional. Berarti semakin besar jumlah mahasiswanya, berarti nanti yang menjadi sampel juga akan banyak. Ya, suara saya masih terdengar ya Mas dan Mbak? Ini menggunakan proporsional. Ya. Proporsionalnya bisa jadi multistage ini karena ini baru menentukan tiap fakultas. Sementara fakultas itu bisa jadi tadi ada angkatan 2000, ini salah. Bentar. Ya, di sini tadi ada angkatan 2021, 2020 dan 2019. Nah, sehingga setelah ketemu misalkan di sini ketemu berapa ini kalau dihitung? Banyak ya. Mudahnya saja 200. Maka 200 ini harus nanti diproporsionalkan lagi angkatan berapa. Termasuk juga kalau saudara mau di sini itu ada FIP itu kan ada BK, ada PLS, ada apalagi psikologi dan PGSD, PAUD. Ini kalau saudara proporsional ininya banyak, maka akan semakin multistate-nya semakin banyak. Jadi karakteristik populasi itu sangat mempengaruhi pengambilan sampel. Tentunya yang paling bagus adalah menggunakan random sampling sesuai karakteristik. Ini kalau seperti ini contohnya, saudara akan agak sedikit kesulitan ya mencari yang proporsional. Ya, yang tampak di mana? Oh iya. Hanya kosong putih, Pak. Oke, sudah tampak? Sudah, Pak. Sudah, Oke, saya ulangi lagi ya, dari mana tadi ya? Nih, saya ulangi lagi misalkan dari FIP ke FH. Ini juga banyak fakultasnya, kemudian jumlahnya prodi juga banyak ya. Jadi kalau memang sangat proporsional ngitungnya ya memang agak ribet ini ya.
ada angkatan, ada prodi, dan seterusnya. Maka kadang dengan pertimbangan tertentu, karena kita kesusahan untuk mencari sampel, akhirnya tadi tidak populasinya tidak ke mahasiswa. Ini yang tampak di layar apa, Mas dan Mbak? Layar ya? Iya. Iya, Pak. Ya, akhirnya mungkin dikerucutkan mahasiswa Fakultas Ekonomi. Ya, kalau Fakultas Ekonomi kerucutnya kan tinggal sedikit. Ada jurusan, kemudian nanti angkatan. Jadi hanya beberapa kali untuk memproporsionalkan. Cara perhitungannya kurang lebih seperti tadi ini. Mana tadi tabelnya ya? Oh ini ya, lewat. Yaitu misalkan ulangi lagi, kalau menggunakan fakultas saja berarti ada jurusan pendidikan, ekonomi, manajemen, kemudian EP dan akuntansi. Nanti setelah ketemu misalkan ada 1000 mahasiswa PE, EF, FE yang dijadikan sampel, masing-masing misalkan di sini 300, 200, berarti ini 200, berapa ini 700, ini 300 misalkan. Nanti tinggal dibagi, ini mau per angkatan, atau ini kalau yang di PE ini masih agak ada konsentrasi juga ya. Ya ini karakteristiknya agak banyak, jadinya agak ribet ya. Kalau manajemen mungkin hanya nanti angkatan, 3 angkatan, EP juga demikian. Ini jadi hitung lagi. Itu namanya menggunakan proporsional random sampling. Nah, saudara sekalian, tadi karakteristik itu sangat mempengaruhi. Di samping adalah pertimbangan lainnya di mana kita mau sebagai peneliti punya banyak kendala. Entah itu biaya, waktu, dan sebagainya. Apalagi kalau saudara sebagai mahasiswa ya kendalanya cukup banyak juga. Ya. Barusan masuk. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ada silakan. Saya lanjutkan ya. Berarti saya anggap sampel dan populasi sudah bisa dipahami. Kita lanjutkan ke data dan sumber data. Ya, ini yang mudah dulu, data. Kemudian ada jenis data. Kemudian di sini ada teknik atau alat dan alat pengambilan data. Oke. Oke. Sebentar, saya pindah dulu. Oke, untuk data ya saudara sekalian, ada yang masih ingat untuk pelajaran statistik? Mulai dari nominal, ya, kemudian apa lagi? Ordinal, interval, kemudian yang berikutnya adalah rasio. Nah, ini saudara harus bisa menentukan data penelitian nanti saudara bentuknya apa? Nominal, ordinal, atau interval. Kalau dibagi berdasarkan sumbernya, ada primer, ada sekunder. Ya. Primer itu seperti apa, sekunder seperti apa, saudara ingat lagi di mata kuliah sebelumnya ya, yaitu di statistik. Saya pikir di sini
sudah bisa dipahami. Saudara sebutkan saja nanti di bagian data dan pengambilan data itu jenis datanya apa, bentuknya, kemudian apakah primer atau sekunder. Secara operasional, saudara tidak perlu menjelaskan nominal itu apa, ordinal itu apa, interval itu apa, rasio itu apa, tidak usah. Ya, saudara menyebutkan nominal itu jenisnya data apa, kemudian sumbernya primer atau sekunder. Kalau primer itu berarti utama itu dari mana? Misalkan kalau saudara menggunakan tes, kalau saudara melakukan tes sendiri, hasil belajar tadi kan variabelnya ya, hasil belajar itu adalah interval. Ya, karena tidak ada nilai nol mutlak. Artinya, walaupun ada nol, artinya itu bukan berarti saudara sebagai mahasiswa itu tidak bisa sama sekali. Ya kan? Seperti saudara itu anggap saja adalah Nobita, itu kan sering dapat nol. Tapi bukan berarti dia itu nggak bisa sama sekali, cuma hanya nilainya aja yang nol. Maka dia disebut interval. Tetapi kalau rasio, nol itu artinya mutlak. Tidak ada. Perusahaan yang punya rasio ROA 0, itu berarti tidak punya laba. Seperti itu. Jadi nol mutlak dan nol tidak mutlak itu ada di perbedaan interval dan rasio. Kalau nominal itu laki-laki dan perempuan. 1 dan 0, hanya ada 2 nominal. Ordinal nanti saudara coba pahami. Nah, primer itu berarti mendapatkan data itu secara langsung oleh peneliti. Kalau tadi hasil belajar, berarti saudara melakukan tes secara independen, ya, mandiri, tidak menggunakan hasil tes oleh gurunya atau oleh dosennya. Saudara membuat soal, kemudian diujikan kepada mahasiswa atau yang lainnya. Oke, di layar masih tampak whiteboard ya, Mas dan Mbak ya. Dewa saya menjelaskan tidak ada. Nah, itu adalah Masih, Pak. ya, oke, primer ya. Kalau sekunder itu saudara sama-sama hasil belajar. Kalau sekunder itu dari dosen atau guru. Kalau ini melalui tes langsung. Sekunder ini ya berarti saudara tinggal memanfaatkan, datanya sudah ada. Kalau primer itu mengambil sendiri. Kalau saudara menyebarkan kuesioner itu biasanya lebih cenderung ke primer karena saudara nanti akan memperoleh data langsung ya dari responden. Kalau sekunder berarti sudah ada pihak ketiga yang sudah menyediakan. Nah, berikutnya yang saudara harus bisa pahami ada di teknik. Teknik ini ada banyak, tadi sudah saya sebutkan tes, kemudian ada kuesioner, kemudian ada apa lagi? Wawancara, kemudian apa lagi? Selain 3 ini? Observasi. Ya, observasi, tepat sekali. Paling tidak ada 4 ini yang sering digunakan. Tes itu kayak apa? Tes itu untuk menguji, untuk mencari tahu tingkat pemahaman, tingkat pengetahuan atau tujuan tertentu yang dimana di situ ada soal yang harus diselesaikan. Mata kuliah evaluasi pembelajaran akuntansi ini sangat intens ya membahasnya, sampai ada yang mudah, yang sulit, kemudian yang lainnya. Kemudian ini cocoknya untuk apa? Ya, ini masing-masing variabel itu tidak semuanya menggunakan teknik ini, mungkin hanya salah satu. Kalau hasil belajar itu pun bisa jadi pakai tes, bisa jadi pakai alat yang lain nanti. Tes ini berarti alatnya apa? Butir soal. Butir soal itu nanti ya bentuknya ada multiple choice, bisa essay, atau bisa yang lainnya, tergantung ya. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, tes itu ada alatnya butir soal atau ya kita sebut tes itu juga bisa. Yang kedua adalah observasi. Saya ke sini dulu. Observasi kira-kira yang digunakan alatnya apa? Nah, sebelum menyebutkan alat, saudara harus tahu dulu observasi itu kayak apa sih? Saudara kalau membaca di latar belakang sering ini berdasarkan observasi. Nah, padahal bisa jadi bukan observasi. Observasi itu adalah pengamatan secara intensif dengan menggunakan indikator tertentu untuk menangkap fenomena, menangkap aktivitas, menangkap kejadian. Nah, maka di sini biasanya dibutuhkan yang namanya list. Tahu list enggak? List itu daftar. Daftar apa? Ya daftar yang mau diamati. Kalau saya mau mengamati aktivitas belajar kita saat ini, misalkan
Berapa yang on cam misalkan, itu berarti indikatornya adalah on cam nyala. Berarti nanti tinggal dihitung dari Mas Rizky yang on, Mbak Alivia, Mbak Arum tidak on, dan seterusnya. Mbak Fatihatul on. Nah, itu berarti satu indikator, yaitu on cam. Kedua, selama pembelajaran apakah memperhatikan dengan seksama, misalkan ada item itu. Ya nanti saya lihat satu persatu di sini di Zoom meeting. Supriyatini itu ngantuk apa enggak? Diamati ya selama beberapa waktu yang dibutuhkan. Trisna misalkan kalaupun tidak on cam, apakah memperhatikan ya dengan cara seperti apa guru atau dosennya itu mengamati. Nah, observasi ini cocoknya adalah yang sifatnya apa ya? Proses. Maka kalau ada penelitian tentang aktivitas belajar, itu lebih cocoknya adalah observasi walaupun tidak selalu menggunakan teknik atau alat ini. Tekniknya adalah observasi, alatnya adalah list ya. Kemudian wawancara. Tekniknya adalah wawancara. Wawancara itu apa? Yaitu cara untuk memperoleh data dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka ataupun tertutup, yang artinya hampir mirip dengan tes tetapi sifatnya bukan untuk menguji ya. Wawancara itu hanya untuk memperoleh informasi, memperoleh data, fakta ya. Itu biasanya dilakukan bisa terbuka atau tertutup. Terbuka itu maksudnya gimana? Terbuka itu yang diwawancarai itu bisa menjawab selebar seluas tergantung yang dia mau. Kalau tertutup biasanya hanya menjawab ya, tidak, atau singkat. Nah, wawancara ini alatnya adalah daftar pertanyaan. Ya, kalau saudara sering menjadi pewawancara, itu pengalaman pertama saudara pasti membutuhkan daftar pertanyaan. Termasuk yang sudah ahli juga demikian sebagai pemantik agar nantinya bisa bertanya lebih panjang dan lebar, pertanyaannya tidak monoton pada satu titik kemudian setelah itu lupa, maka dibutuhkan namanya daftar pertanyaan. Wawancara ini bisa tadi tertutup atau terbuka, saudara bisa membaca lebih panjang dan lebar di buku metodologi ya, secara umum seperti itu. Dan yang paling sering digunakan berikutnya adalah kuesioner. Alatnya bentuknya adalah kuesioner, yang dimana yang pengisi kuesioner itu akan menentukan jawaban atas pertanyaan atau pernyataan yang telah disediakan. Ya, ini yang sering digunakan dan ini sifatnya nanti akan menghasilkan primer. Wawancara itu juga primer juga. Ini semuanya primer ya. Dan yang terakhir ini kelupaan ya. Yang kelima adalah dokumentasi. Lupa ya. Dokumentasi. Dokumentasi itu bukan berarti yang foto-foto ya. Tidak hanya itu. Daftar nilai yang berisi hasil belajar dari dosen atau dari guru itu namanya juga dokumentasi, yaitu berarti dokumentasi terkait nilai atau hasil belajar. Dokumentasi alatnya itu apa? Mungkin ya juga ini daftar list ya, list yang dibutuhkan. Sehingga nanti ketika yang dibutuhkan ada 100 item, kemudian dicari, dimintakan kepada yang punya, kemudian di list, oh sudah ada, dan seterusnya. Yang nanti akan dianalisis ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi di bagian data dan jenis pengambilan data, saudara harus menyebutkan yang pertama jenisnya, jenis data ya. Kemudian sumbernya primer atau sekunder. Jenis datanya di sini juga rata-rata hanya satu ya. Tapi bisa jadi lebih sih ya, karena tergantung variabelnya. Misalkan pengaruh apa ya? Kalau pengaruh metode pembelajaran yang diterapkan oleh dosen terhadap hasil belajar mahasiswa, itu hasil belajar bisa menggunakan dokumentasi. Kemudian metodenya bisa menggunakan kuesioner, yang artinya bisa jadi jenis datanya nanti akan berubah ya, ada interval, mungkin ada lainnya. Primer dan sekunder itu juga akan terpengaruh dengan variabel ya, hati-hati. Jadi yang dimaksud di sini data adalah data untuk penelitian, jangan yang digunakan untuk latar belakang, tidak.
tapi yang nanti diolah untuk penelitian. Ya, hasil belajar itu dari mana dan seterusnya. Kemudian alatnya tadi, ini pun tidak semuanya digunakan dari dokumentasi, tes, kuesioner, wawancara, observasi. Bisa jadi salah satu atau hanya salah dua. Kalau saudara menggunakan jenis penelitian mixed method ya atau gabungan, itu sangat mungkin menggunakan lebih dari 2 metode pengambilan data. Bisa jadi kuesioner, kemudian saudara menggunakan wawancara juga. Karena nanti dalam pembahasan mengkaitkan, oh kuesionernya mengatakan ini puas terhadap pembelajaran daring, sementara wawancara atau observasi tidak demikian, itu sangat mungkin. Bisa jadi untuk cross check atau menguatkan ataupun tujuan lainnya. Nah, saudara dihadapkan pada teknik operasional untuk menyajikannya di bagian mana tadi? Di awal tadi ya, di sini. 3.4 ya, saudara, ada terkait dengan data dan teknik pengambilan data. Sifatnya adalah operasional, sekali lagi tidak boleh saudara menyajikan interval itu apa, wawancara itu pengertiannya apa. Kalaupun terpaksanya ada sedikit, jangan banyak-banyak, karena ini bukan buku ya, tetapi adalah apa yang akan saudara lakukan atau apa yang telah saudara lakukan. Nanti kalau sudah jadi skripsi itu berarti telah. Begitu ya. Baik, di sini mungkin ada pertanyaan dari saudara. Ada? Tidak ada. Kenapa kita membahas secara panjang lebar ini? Saudara ketika mengajukan judul pertama kali pun, itu saudara harus punya bayangan sampai di sini. Datanya, jenisnya apa, nanti ngambilnya dari mana, dan seterusnya. Artinya saudara memahami topik yang diajukan. Ya, sampai nanti teknik analisis data, kalau ada pertanyaan tentang itu, saudara bisa menjawabnya. Ya, populasi sampel, walaupun saudara belum menuliskannya, ketika bimbingan awal-awal ini biasanya juga ditanyakan oleh Bapak Ibu dosen. Dan memang sudah seharusnya kita mengetahui sejak awal, walaupun nanti bisa berubah ketika menyusun proposal, tentu sesuai dengan kebutuhan. Oke, jika tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya, silakan Mas Rizky. Tadi untuk yang teknik dokumentasi itu sumber datanya dari mana ya, Pak? Yang daftar nilai itu? Ya. Atau... Oke, terima kasih. Untuk dokumentasi ini tergantung ya. Tadi kalau kita variabelnya hasil belajar, maka dokumentasi itu berarti sumbernya dari guru. Berarti kan yang punya nilai itu siapa? Kan guru atau dosen ya. Berarti sumbernya adalah dari sana, dari guru. Berupa apa? Bentuknya biasanya adalah daftar nilai. Yang nanti akan saudara manfaatkan untuk ditabulasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Bisa jadi nilainya lengkap, bisa jadi ya tidak, tergantung yang diberikan oleh guru. Tentunya adalah minimal yang kita butuhkan. Misalkan kita butuh nilai akhir, tapi kan bisa jadi Bu Guru atau Pak Guru akan memberikan daftar nilai yang di situ ada nilai harian, ada nilai UTS, dan seterusnya. Nah, tinggal kita manfaatkan yang nilai akhir saja. Jadi dokumentasi itu sumbernya tergantung variabelnya. Kalau dari nilai ya berarti dari guru. Kalau guru nggak memberi berarti dari mana? Ya mungkin dari tata usaha. Tata usaha pun itu berasal dari guru kemungkinannya ya. Tergantung prosedurnya untuk memperoleh nilai itu di sekolah tertentu itu seperti apa. Tapi secara umum ya daftar nilai itu mesti dari guru. Oke, berikutnya ada pertanyaan lain? Tidak ada? Untuk pengambilan sampel tadi bisa dipahami? Saya hanya baru memberikan proporsional tadi. Tidak ada. Oke, saya akan memberikan contoh ke sampling tapi yang non probability ya. Tadi kan samplingnya proporsional adalah random sampling atau probability sampling.
Berikutnya ke non-probability atau non-random. Yang sering digunakan adalah purposive. Purposive sampling itu seperti apa? Kalau saudara ini berarti dihadapkan pada permintaan karakteristik khusus pada populasi dan sampel. Ini cocoknya begitu. Purposive sampling ini adalah karena karakteristik sampling dan juga pertimbangan kedua keterbatasan peneliti. Contoh, saudara itu mau meneliti tentang kepatuhan pajak. Oke, kepatuhan pajak kira-kira respondennya siapa? Ya wajib pajak. Masyarakat. Ya wajib pajak ini bisa badan, bisa orang kan? Ya kita meneliti wajib pajak yang orang. Orang ini kalau pada kantor KPP tertentu, ini kan jumlahnya banyak. Ya kan? Nah, karena saking beragamnya atau heterogennya wajib pajak orang pada KPT tertentu, kita biasanya bisa menggunakan purposive sampling atau yang kedua, incidental. Kalau purposive, ini berarti ada namanya kriteria tertentu. Ini saya kriteria tertentunya ngarang ya, misalkan yang punya aset lebih besar berapa. Kemudian yang nunggak bayar pajak berapa. Itu namanya kriteria. Sehingga nanti kalau di sini wajib pajak orangnya ini 2.000, dengan kriteria ini bisa jadi hanya tinggal 100. Karena sudah terkurangi dengan dua kriteria ini. Aset yang lebih besar berapa? Mungkin hanya 500. Setelah itu yang nunggak pajak berapa tahun? Ini kan jadinya mungkin hanya tinggal 100. Itu namanya purposive sampling, yaitu menggunakan kriteria tertentu karena kebutuhan penelitian, meneliti kepatuhan pajak itu tentu logikanya harus nyambung, ini kriterianya harus nyambung dengan kepatuhan pajak, jangan ngarang. Ya namanya patuh berarti kita mau meneliti yang tidak patuh ini misalkan ya, maka yang di sini ada kriteria tidak atau nunggak bayar pajaknya. Ya seperti itu. Jadi kriteria pun harus sesuai dengan alasan logis penelitian, tidak ngarang. Nah, kalau Anda pakai purposive, saudara bisa menggunakan incidental karena ini 2.000 dan alamatnya kan tersebar ya di berbagai daerah. Kalau KPP Semarang Barat saja misalkan, itu kan sudah sangat luas sekali. Apakah saudara mungkin untuk bisa mendatangi satu persatu? Pakai online pun bisa jadi ya, sangat mungkin juga sih ya. Nanti harus mencari nomor HP dan juga mencari emailnya atau seperti apa. Maka saudara biasanya kalau yang meneliti kepatuhan pajak, ini juga ada yang sering menggunakan incidental, yaitu dengan cara saudara datang di kantor dan nanti ketemu berapa orang ya di situ yang menjadi sampel penelitian. Nah itu namanya incidental, kecelakaan ya, yang penting ketemu orangnya yang bisa diberi kuesioner dan mau mengisi. Tentu yang sesuai dengan kriteria di sini yaitu wajib pajak orang. Kan wajib pajak badan yang ke kantor bisa jadi orang kan, tapi kan bayarkan adalah untuk perusahaannya. Tapi di sini yang kita sasar adalah wajib pajak orang atau wajib pajak pribadi maksud saya. Ya. Nah, yang biasanya digunakan adalah incidental atau purposive. Kalau purposive itu ada kriteria tertentu. Kalau incidental itu karena tadi kesusahan pokoknya yang datang di situ menjadi responden atau menjadi sampel penelitian. Nah, tentu di sini agar ilmiah, pengambilan datanya harus tidak boleh hanya sehari setelah dapat sehari kemudian selesai, jangan. Tapi adalah beberapa hari yang menandakan bahwa saudara itu serius untuk mendapatkan sampel penelitian. Ya misalkan bisa jadi 1 minggu atau 1 bulan di mana yang hadir ke
kantor KPP untuk bayar pajak itu misalkan ada sampai 200 atau 300. Ya, seperti itu. Ini adalah contoh yang non-random sampling. Contoh lain lagi, kalau menggunakan variabel hasil belajar tadi, misalkan hasil belajar daring laki-laki, kalau sudah ada laki-laki itu namanya purposive. Maka kelas ini yang namanya perempuan tidak bisa menjadi sampling. Kenapa laki-laki? Misalkan laki-laki lebih ndablek dalam tanda kutip ya, karena kita logikanya biasanya laki-laki apalagi daring ya, pakai Zoom, suruh open cam tidak mau, kemudian alasannya banyak dan seterusnya, itu biasanya lebih ini secara umum, tapi bisa jadi yang perempuan juga demikian ya. Itu namanya menggunakan non-random dengan menggunakan kriteria tertentu, itu berarti disebut purposive sampling. Kalau incidental tidak demikian. Ada yang ketiga juga yang namanya snowball. Tahu snowball? Snow itu salju, ball itu bola. Berarti salju yang menjadi bola, ya. Bola salju itu artinya ketika digelindingkan kan kecil. Semakin menggelinding maka bola saljunya akan semakin besar. Kalau sampel penelitian berarti misalkan dari 5 responden kemudian menggelinding terus mencari data, akhirnya menjadi sampelnya menjadi banyak. Tentunya adalah yang terkait. Misalkan meneliti hasil belajar tadi dari kelas A 5, kemudian nanti ke kelas B, kelas C, kemudian ke angkatan berikutnya, ke prodi lain dan seterusnya yang menjadi sampel penelitian. Itu menggunakan snowball. Semakin lama akan semakin banyak yang menjadi sampel penelitian karena mungkin membutuhkan keterangan yang lebih dalam lagi, yang lebih luas lagi, sehingga mencari responden lagi dan seterusnya. Itu sesuai kebutuhan penelitian juga kenapa menggunakan snowball sampling. Oke, yang lainnya kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Tidak ada, Mas dan Mbak? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk mengetahui menentukan teknik samplingnya itu, apakah penelitian dulu kita mencari data dulu baru kita menentukan teknik pengambilan datanya itu apa, atau kita menentukan teknik pengambilan datanya dulu baru mencari data. Itu sampling gimana, sama Pak? data, Mbak. Halo? Datanya aja, Pak. Ya. Ulangi lagi, ini agak terputus. Diulangi lagi, Mbak. Terputus suaranya. Baik, Pak. Untuk menentukan teknik pengambilan datanya itu, apakah melakukan pengambilan data dulu baru menentukan itu termasuk teknik pengambilan data apa, atau kita menentukan tekniknya dulu baru kita melakukan pencarian data, seperti itu. Terima kasih. Ya. Terkait dengan data ini tadi, kita kan sudah tahu variabel apa misalkan. Variabelnya ini sangat menentukan ya, nanti teknik pengambilan datanya pakai apa. Kalau hasil belajar, tadi contohnya sama, variabelnya adalah hasil belajar. Kira-kira datanya bentuknya apa? Kan nilai ya misalkan ya. Kalau kita menentukan itu adalah nilai akhir atau nilai mata pelajaran tertentu. Nah, tergantung saudara mau percaya sama yang sudah ada di guru atau mau mengetes lagi. Ya rata-rata sudah percaya karena guru sudah melalui proses yang panjang untuk memperoleh nilai atau hasil belajar dari siswa. Maka teknik pengambilan datanya apa jadinya? Dokumentasi. Ya, tetapi kalau saudara ingin mengujinya lagi, bukan karena tidak percaya, karena memang ingin menguji lagi, ya berarti jadinya adalah tes. Jadi teknik pengambilan datanya mengikuti kebutuhan dari yang saudara untuk penelitian ya. Kalau hasil belajar sih rata-rata nggak mau repot, yaitu dokumentasi. Tapi kalau misalkan pengaruh pengetahuan keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan pribadi. Nah seperti itu kan langsung ke kuesioner. Karena tidak bisa menggunakan tes juga ya. Menggunakan dokumentasi juga tidak ada datanya, maka yang pas adalah kuesioner.
yaitu dengan menggunakan indikator tertentu, kemudian dikembangkan, dan akhirnya memperoleh data tentang hal tersebut. Begitu penjelasannya, Mbak. Variabel sangat menentukan. Baik, terima kasih, Pak. Oke, yang lainnya lagi? Mbak Arum Prabawati mungkin mau bertanya? Oke, Mbak Alivia, judulnya apa? Mungkin sudah ada gambaran? Untuk temanya itu hasil belajar pada mahasiswa pendidikan akuntansi. Kalau judulnya? Belum tersusun. Variabel-variabelnya sudah, tapi untuk judulnya apa variabelnya Pak? Sebutin 2. Variabelnya waktu belajar, Apa? apa ya namanya? Efikasi diri sama waktu belajar. Terus ada variabel moderasinya, Pak. Waktu belajar, efikasi diri. 2 dulu ya. Di sini terhadap hasil belajar. Ya, ini 3 variabel yang kemungkinan metode pengambilan datanya berbeda ya. Hasil belajar tadi lebih cenderung ke dokumentasi, kecuali saudara ingin mengetes lagi ya. Waktu belajar ini kayaknya sama dengan efikasi diri, yaitu menggunakan kuesioner. Kuesioner nanti di sini waktu belajar itu mungkin indikatornya lama. Ini nanti yang akan saya jelaskan di berikutnya, mungkin tidak hari ini ya, di pertemuan berikutnya, yaitu pengembangan instrumen dan definisi operasionalnya. Kemudian efikasi diri juga di sini lebih cocok ke kuesioner karena nanti ada beberapa indikator, kemudian dikembangkan menjadi beberapa pertanyaan. Begitu ya Mbak ya. Jadi kalau dari 3 variabel ini ada 3 variabel nih. Ini metode pengambilan datanya bisa berbeda. Apakah hasil belajar itu bisa menggunakan kuesioner? Kayaknya kurang tepat kalau menggunakan kuesioner ya. Nanti ditanya hasil belajarmu berapa? Ya sangat mungkin, tapi kan nanti ya jawabnya kalau nggak jujur, ya sangat mungkin bisa sih ya menggunakan kuesioner dengan tanya nilai apa itu berapa. Nilai apa, berapa itu sangat mungkin juga ini pakai kuesioner juga bisa. Tapi kalau saudara ingin nilai yang sudah jadi, berarti adalah menggunakan dokumentasi. Tuh ya, argumen saudara akan sangat penting untuk melihat teknik mana yang lebih tepat. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lainnya lagi. Halo? Berhenti. Saya coba tanya yang lain kalau begitu ya. Mbak Supriyati ini mau bertanya apa enggak? Belum ada, Pak. Judulmu apa, Mbak? Judulnya belum ada, Pak. Tapi kalau Topiknya? temanya efektivitas pembelajaran. Efektivitas Pembelajaran. Belajaran daring. Iya. Pembelajaran daring terhadap? Iya. Terhadap apa? Motivasi belajar. Motivasi belajar. Oke. Kalau seperti ini lebih cenderung bisa jadi ya pengaruh juga bisa ya, yaitu saudara mengukur ini adalah variabel X-nya, pengaruh efektivitas pembelajaran daring, di sini adalah motivasi belajar. Ini cocoknya adalah dengan menggunakan kuesioner. Nanti akan bertanya di sini sejauh mana efektivitasnya dengan menggunakan beberapa indikator. Kemudian di sini motivasi juga demikian, dengan menggunakan beberapa indikator diukur ya, kemudian dikembangkan dengan beberapa pertanyaan. Ini kalau saudara mau uji pengaruh. Tapi kalau saudara menggunakan, ini tadi uji pengaruh ya, uji pengaruh itu adalah kausalitas. Tapi kalau saudara menggunakan eksperimen, berarti penerapan apa terhadap apa, ya ini nanti ngukurnya juga beda lagi. Eksperimen itu nanti akan menggunakan observasi juga, menggunakan kuesioner juga, dan tergantung kebutuhan dan cara ngolahnya cukup berbeda.
Tapi secara umum yang biasa digunakan adalah uji pengaruh, misalkan adalah pengaruh efektivitas pembelajaran daring terhadap motivasi belajar mahasiswa. Maka saudara harus bisa mengukur efektivitas pembelajaran daring itu, indikatornya apa, dikembangkan dengan beberapa pertanyaan, kemudian motivasi belajar juga demikian. Semakin efektif berarti akan semakin termotivasi belajar mahasiswanya. Logikanya begitu. Oke. Mungkin yang lain lagi? Tidak ada? Saudara sudah dapat modul ya? Metodologi yang ini? Sudah belum? Yang ini yang ya mungkin ini sudah diganti judulnya. Yang dari Bu Susi belum ada? Belum ada, Pak. Ya, di sini memang sifatnya resume. Di sini juga sudah disampaikan Anda menentukan teknik pengambilan dan analisis. Ini ada jenis data, kemudian ada sumber data, tadi rangkuman ya. Kemudian ada teknik pengambilan data mulai dari interview, kemudian kuesioner, kemudian yang lainnya. Tetapi tentu buku metodologi lebih lebih lengkap penjelasannya. Termasuk di sini juga sudah ada ini kalau nanti uji validitas nanti kalau sudah berikutnya ke sini. Ini terkait dengan sampel dan populasi. Di sini juga ada penjelasan dan ada latihannya untuk dikerjakan. Tapi bukan untuk itu ya. Saudara sudah punya topik sendiri sehingga bisa dituliskan di masing-masing judulnya ya. Kalau belum dapat nanti akan saya share di sini aja ya biar enggak kelupaan. Nanti silakan di-download. Bentar, saya carikan dulu. Sambil menunggu kalau ada pertanyaan dari yang lain. Oke, sudah saya kirim di chat. Kalau ada yang sudah bisa melihat berarti bisa mendownloadnya sebelum kita lanjutkan yang lainnya. Oke, saudara ada pertanyaan apa enggak? Izin bertanya, Pak. Ya, Mbak Tareta, silakan. Jika tema yang digunakan terkait penggunaan media pembelajaran, bagaimana ya, Pak? Judul lengkapnya seperti apa, Mbak? Untuk judulnya belum, Pak. Itu baru berbentuk tema. Ya, tema maksud yang ingin saudara teliti seperti apa? Coba dijelaskan. Yang ingin saudara lakukan penelitiannya itu kayak apa? Coba diuraikan dulu. Misal penggunaan media pembelajaran berbasis audiovisual itu loh, Pak. Apakah benar-benar bisa menunjang kegiatan pembelajaran ketika daring seperti itu, Pak? Penggunaan media pembelajaran interaktif misalkan ya. Nah, kalau seperti ini sekali lagi memang desain penelitiannya harus saudara tentukan terlebih dahulu. Kalau belum ya arah berikutnya nggak bisa ditentuin, Mbak. Tadi contohnya adalah jenisnya. Jenisnya itu mau kuanti atau kuali. Desainnya mau eksperimen, PTK, atau uji pengaruh. Ini nanti bentuknya akan membuat berbeda walaupun kurang lebihnya yang dibahas sama, yaitu penggunaan media pembelajaran interaktif. Contoh yang eksperimen, kalau PTK kan kita tidak boleh ya, karena saudara bukan guru.
Kalau eksperimen, contoh judulnya adalah seperti ini. Efektivitas pemanfaatan media pembelajaran interaktif terhadap hasil belajar siswa. Ini adalah eksperimen jenisnya. Nah, kalau seperti ini, eksperimen itu berarti saudara nanti harus membuat medianya terlebih dahulu, atau sudah ada ya enggak apa-apa, terlebih dahulu. Kemudian diuji cobakan medianya. Sebelum diuji cobakan itu ada namanya validasi juga, validasi media. Nah, ini kalau seperti ini prosedur penelitiannya agak berbeda kalau eksperimen. Ini kebetulan saya belum menjelaskan eksperimen ya. Ini nanti prosedurnya akan berbeda. Berbeda kalau saya ganti judulnya seperti ini, Mbak. Pengaruh pemanfaatan media pembelajaran interaktif terhadap hasil belajar. Nah, ini adalah jenisnya kuanti dan menggunakan uji pengaruh. Oke, Mbak, bisa diikuti? Nah, kalau seperti ini berarti ada namanya variabel X, yaitu pemanfaatan media pembelajaran interaktif. Kemudian variabel Y-nya adalah apa? Hasil belajar. Asumsinya berarti di objek penelitian telah memanfaatkan MPI dalam proses pembelajaran. Kalau belum memanfaatkan MPI dalam objeknya, kan kita tidak bisa bertanya. Saudara ingin tahu rasanya jeruk gimana? Kalau yang ditanya belum pernah makan jeruk, bisa menjawab enggak? Kan agak ngarang kan jawabnya. Nah, ini sama. Maka berarti di kelas atau di objek yang akan kita teliti sudah menerapkan pemanfaatan media pembelajaran interaktif dalam pembelajarannya. Variabelnya ada 2, ini hanya ada 1 ya, nanti kalau saudara tambahkan jadi banyak. Yaitu pemanfaatan MPI kemudian hasil belajar. Seperti tadi penjelasannya. Ya, sepertinya saudara kayaknya kalau lebih lebih cenderung milihnya adalah eksperimen ya kalau judul-judul yang tadi disampaikan atau temanya. Ini penjelasannya ada seperti ini. Kalau seperti ini cocoknya adalah teknik pengambilan datanya. Ya sini aja wes. Sini teknik pengambilan datanya. Ya kalau X-nya adalah cenderung ke kuesioner, Y-nya adalah dokumentasi. Hasil belajar itu berupa nilai, ya kan? Kuesionernya ya berarti atas jawaban dari siswa. Ini objeknya adalah siswa. Jadi harus sama, X dan Y, ini nanti yang ditanya adalah sama. Jangan sampai ini yang ditanya itu yang jawab guru, yang di sini yang jawab siswa, itu tidak nyambung. Tidak boleh. Misalkan di sini ini ada 20 siswa, atau di sini ada 2 guru yang ditanya, di sini juga harus guru. Tapi karena ini ada 20 siswa, kalau seperti ini tidak sambung, tidak boleh, antar variabel harus sama. Maka di sini nanti yang ditanya adalah 20 siswa. Sehingga X dan Y-nya adalah sama. X-nya adalah 20, unit datanya, variabel Y-nya nanti juga 20. Seperti itu. Ini kalau kita desain penelitiannya adalah kuantitatif dengan uji pengaruh. Kebetulan ini adalah simple, sederhana, karena hanya ada X1 dan hanya ada Y-nya juga 1. Berbeda kalau kita tambahi lagi misal pengaruh pemanfaatan, kemudian di sini motivasi belajar, kemudian bimbingan pendampingan orang tua terhadap ini ada di sini ya.
Nah, kalau seperti ini variabel X-nya jadi banyak. Ada X1 itu pemanfaatan, X2-nya adalah motivasi, kemudian X3-nya adalah pendampingan orang tua. Ini cocoknya adalah menggunakan kuesioner untuk X-nya. Y-nya lebih cenderung tadi dokumentasi karena nilainya sudah ada, ketimbang kita mengukur sendiri. Begitu contoh konkretnya dalam satu kasus tertentu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Saya tunggu. Oke, bagaimana saudara, ada pertanyaan? Izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan Mas Rizky. Jadi untuk tiap-tiap penelitian tuh untuk teknik samplingnya itu kita harus benar-benar mengidentifikasi dari tema kita dulu ya, Pak, untuk menentukan tekniknya. Teknik samplingnya. Iya. Ya, kalau dari judul ini kan kita berarti topiknya tadi hasil belajar, tinggal yang mau diliti di mana. Kalau satu sekolahan misalkan siswa apa ya, IPS atau IPA, itu kan berarti teknik samplingnya lebih cenderung pakainya adalah proportional sampling. Nanti ada IPS 1, IPS 2. Berarti kan proporsional, yang dimana harus proporsional itu apa sih? Seimbang. Nah? Proporsional seimbang. Ya, seimbang. Artinya jangan sampai kelas A dan kelas B jomplang. Jomplang itu kalau semakin banyak jumlah mahasiswanya atau siswanya di kelas A, berarti yang menjadi sampel juga semakin banyak. Seperti itu, imbang ya. Proporsional, imbang. Oke, bisa demikian. Kalau hasil belajar seperti ini bisa jadi apakah purposif? Kayaknya kok nggak tepat ya. Karena mungkin relatif mudah untuk memperoleh data juga. Kalau satu sekolahan itu kan tinggal datangnya aja selesai, tidak repot. Tapi kalau tadi yang KPP, yaitu wajib pajak pribadi yang tersebar luas, itu baru menggunakan biasanya purposif karena agak kesulitan. Kalau saudara meneliti hasil belajar siswa se-Indonesia bagaimana? Berat ya, nggak usah dipikirin. Ya kan jumlahnya kan banyak banget, ya mungkin juga diteliti oleh kita. Kita batasi, maka misalkan kita hanya di satu sekolah tertentu atau 2 sekolahan. Kalau bimbingan saya biasanya kalau hasil belajar siswa ya sekarang karena relatif mudah ya paling tidak 2 atau 3 sekolahan. Misalkan SMK swasta se-Kabupaten Semarang. SMK yang dimaksud tentu adalah SMK yang punya prodi bisnis dan manajemen, yaitu punya akuntansi, OTKP atau pemasaran. Yang di situ nanti akan semakin terkurangi. Misalkan hanya ada 5 sekolahan. 5 sekolahan kalau masing-masing hanya punya 100 kan 500 ya. Nanti kalau saudara masih terlalu banyak 500 itu, ya berarti menggunakan tadi ukurannya ditentukan, menggunakan rumus tertentu. Dengan standar errornya 5%, berarti dari 500 itu nanti mungkin hanya tinggal 200. Nanti 200 itu akan di teknik samplingkan proporsional, itu lebih tepat Mas. Kalau karakteristik sampelnya yang seperti saya utarakan. Jadi karakteristik sampel itu sangat menentukan teknik yang paling sesuai. Begitu penjelasannya lagi. Silakan yang lainnya lagi. Mbak Novi mungkin ada pertanyaan? Belum, Bapak. Ya, kalau topikmu apa, Mbak? Kalau topiknya kemarin ambil kesulitan belajar, Bapak. Kesulitan belajar. Variabel-variabelnya sudah ditentukan? Sudah. Apa saja, Mbak?
kemarin itu variabel yang pertama itu minat belajar, terus yang kedua faktor lingkungan keluarga. Faktor lingkungan keluarga. Ada 2 variabel Dok, berarti Mbak? Iya, Pak. Wah, perlu ditambah itu. Oke, saya coba lagi ya. Ini kesulitan belajar. Tadi ada apa lagi variabelnya, Mbak? Minat belajar sama faktor lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga. Oke, ini biasanya kalau seperti ini hanya variabel apa ya? Nggak ada mediasi moderasi berarti, Mbak? Nggak ada ya? Kalau kesulitan belajar seperti ini, kalau saudara mau apa namanya? Mau agak variatif ya harus menghadirkan variabel tertentu ya. Tapi ini juga bisa menjadi variabel mediasi seperti ini maksud saya. Ya, ini saya gambar aja ya. Ini menurut saya tidak tampak. Oke, saya menggunakan 3 variabel, tapi model saya bisa agak variatif. Di sini kesulitan belajar, di sini minat belajar, di sini lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu bisa mempengaruhi kesulitan belajar. Lingkungan keluarga yang tidak mendukung akan membuat siswa atau mahasiswa itu cenderung sulit belajar, betul enggak? Pengaruhnya negatif atau positif kalau seperti itu? Ada yang negatif, ada yang positif, Pak. Ya, umumnya berarti ini kesulitan itu kan sifatnya negatif, Mbak. Ini kalau ini positif berarti negatif pengaruhnya. Lingkungan yang semakin baik, kesulitan belajarnya semakin rendah, ya enggak? Nah, lingkungan belajar yang baik kemudian akan mempengaruhi motivasi belajar siswa. Ini pengaruhnya positif, betul apa salah? Lingkungan keluarga di sini kita manai yang positif, artinya orang tua mendukung, memberikan fasilitas dan seterusnya ya. Pengaruhnya adalah positif kepada motivasi. Lingkungan yang baik akan membuat mahasiswa lebih cenderung termotivasi. Dan kesininya adalah negatif. Karena mahasiswa yang termotivasi itu berarti kesulitannya semakin sedikit atau rendah. Logikanya seperti itu. Nah, kalau gambar saudara saya jadikan seperti ini, maka motivasi belajar itu menjadi variabel mediasi. Lingkungan keluarga akan bisa mempengaruhi kesulitan belajar ketika motivasinya ada, baik rendah atau tinggi ya. Lingkungan keluarga akan tidak bisa mempengaruhi kesulitan ketika siswa tersebut tidak punya motivasi. Itu bisa dipikirkan seperti itu. Atau gambarnya kita rubah seperti ini. Itu tadi mediasi ya. Yang kedua adalah apa tadi, malah lupa lagi, lingkungan keluarga terhadap kesulitan belajar. Di sini adalah motivasi belajar. Ini pengaruhnya adalah apa? Motivasi belajar. Moderasi. Lingkungan keluarga akan mengurangi kesulitan belajar kalau motivasi belajar siswanya adalah baik atau tinggi. Artinya lingkungan keluarga yang baik disertai motivasi belajar siswa yang tinggi membuat kesulitan belajarnya menjadi lebih rendah. Ya, itu logika atau cara berpikirnya kalau gambarnya seperti ini. Walaupun variabelnya 3, tetapi analisisnya agak lebih variatif ketimbang hanya menggunakan regresi berganda.
Saudara bisa menggunakan yang ini atau menggunakan yang ini sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, atau yang ketiga, saudara hanya lingkungan belajar, kemudian motivasi belajar terhadap kesulitan belajar. Ini yang paling standar ya seperti ini. Jadi saudara harus lebih bisa mengembangkannya. Nah, mengenai tadi sampel dan populasinya, ini tergantung ini ke kesulitan belajarnya mau ke siswa atau mahasiswa. Kalau siswanya juga siswanya beberapa sekolahan. Tapi kalau siswa beberapa 5 sekolahan, ya lebih cenderung proporsional lebih tepat ya. Artinya random sampling lebih tepat. Kemudian datanya ini lebih cenderung tiga-tiganya adalah menggunakan kuesioner. Datanya adalah primer, bentuknya adalah interval. Jadi saudara harus bisa menjelaskan tiga ini. Tiga-tiganya adalah interval, diambil langsung dengan menggunakan kuesioner. Teknik pengambilan datanya adalah kuesioner. Jenis datanya adalah interval dan sumbernya adalah primer. Tiga-tiganya. Respondennya adalah siswa. Ini juga siswa, ini juga siswa. Yang ditanya adalah semuanya siswa. Lingkungan keluarga yang ditanya jangan ortunya, tapi siswanya, karena yang jadi ini adalah tiga-tiganya siswa. Nanti kalau saudara tanya ortunya, nggak sambung karena di motivasi belajar yang ditanya bukan ortunya, tetapi adalah siswanya. Itu yang saudara perlu perhatikan juga. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Izin bertanya Bapak terkait yang topik penelitian dari saya tadi Pak. Ya. Ketika itu ditambahkan variabel fasilitas belajar, itu nanti yang jadi variabel mediasi itu lebih baik yang mana ya Pak? Soalnya kemarin ternyata ada 3 variabel, ada fasilitas belajar juga gitu Pak. Ya, penentuan variabel mediasi atau variabel moderasinya tadi mana ya? Oh, ini yang ini mediasi, yang satunya adalah moderasi. Ini adalah kekuatan logika peneliti dan teori yang mendukungnya. Apakah motivasi belajar ataukah lingkungan keluarga yang lebih cocok jadi variabel tengahnya? Logika saudara terlebih dahulu harus bisa. Apakah lingkungan keluarga itu mempengaruhi motivasi belajar? Nah, saudara bisa jawab, apakah lingkungan keluarga bisa mempengaruhi motivasi belajar? Menurut saya kok iya. Motivasi belajar apakah bisa mempengaruhi kesulitan? Ya, iya juga. Nah, kalau dibalik misalkan, apakah motivasi belajar bisa mempengaruhi lingkungan keluarga? Ke sini. Kayaknya kok enggak ya. Masuk motivasi belajar mempengaruhi lingkungan. Nah, ini berarti yang tepat adalah gambarnya seperti ini, lingkungan. Masalah gambarnya nanti bisa seperti ini. Kalau mau dikembangkan lagi, di sini lingkungan keluarga, di sini motivasi belajar, di sini kesulitan belajar. Ini kan bisa seperti ini juga. Kalau mau divariasi. Atau motivasi belajarnya di atas ini. Kalau mau gambarnya ini. Ini kalau hanya 3 variabel ya, saudara bisa menambahkan variabel lain. Kekuatan kita untuk melogikan ditunjang teori, ditunjang oleh pendapat pakar. Kemudian yang ketiga adalah hasil penelitian terdahulu. Ini adalah kekuatan kita untuk melogikakan bahwa motivasi belajar itu adalah mediasi, lebih tepatnya. Kalau saudara mau mencari yang lain, harus bisa tadi melogikakan. Lingkungan keluarga itu mempengaruhi motivasi belajar, jelas. Motivasi belajar mempengaruhi kesulitan belajar. Yang tidak termotivasi berarti akan semakin sulit. Logikanya seperti itu, Mbak. Oke, penjelasan singkatnya demikian. Kalau saudara bisa melogikakan itu, ya berarti apapun bisa menjadi mediasi. Tapi kalau nggak bisa masuk pikiran kita, tidak logis,
Ya nggak mungkin itu variabel mediasi atau moderasi. Mediasi itu harus kata kuncinya melalui. Kalau moderasi adalah disertai. Ya. Lingkungan keluarga akan mempengaruhi kesulitan melalui motivasi. Lingkungan keluarga disertai motivasi belajar, ini berarti moderasi. Ya, kata kuncinya dua itu dan berbeda maknanya. Oke, begitu. Yang lain lagi, kalau ada. Enggak ada. Ya udah, berarti kalau enggak ada kita cukupkan, kemudian saudara ungkapkan di proposal masing-masing, diselesaikan untuk bagian ini sehingga mulai pelan-pelan untuk menuliskannya. Kalau masih sampai di landasan teori selesaikan, kemudian metodenya pelan-pelan ditambahkan 1-2 kalimat penting inti dari subbagian 3.1 tadi jenis dan desain, 3.2 populasi dan sampel. Titik 3 adalah definisi operasional, nanti saya kaitkan dengan instrumen pekan depan. Ya. Oke, saudara sekalian. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri untuk Zoom meeting-nya? Izin bertanya. Oh ya, silakan. Mbak siapa ini? Izin bertanya, Pak. Kami boleh minta record dari Zoom meeting hari ini, Pak. Udah belum terrekod ini, belum selesai. Nanti biasanya saya upload di YouTube ya. Ya, nanti akan saya share. Oke, yang lain Oke, lagi? Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Yang lain lagi ada? Izin bertanya, Pak. Oke, ini Mbak siapa? Mbak Nasriaton. Ya. Iya, Pak. Jika di dalam penelitian kami itu variabel Y-nya itu tentang prestasi belajar, berarti untuk datanya itu bentuk dokumentasi berupa nilai juga atau seperti apa nggih, Pak? Ya, kalau secara umum prestasi belajar itu adalah sama dengan hasil belajar. Biasanya diindikasikan dengan nilai. Kalau nilai yang sudah jadi berarti saudara adalah menggunakan dokumentasi, yaitu meminta dari gurunya. Kecuali saudara mau mengukur sendiri dengan melakukan tes. Bukan karena tidak percaya, tetapi mungkin karena ada indikator khusus yang harus saudara ukur sendiri. Secara umum begitu, menggunakan dokumentasi, meminta nilai yang sudah jadi kepada gurunya. Terpaksanya adalah memasukkan pertanyaan di kuesioner untuk bertanya nilai kamu berapa, nilai kamu yang ini berapa, gitu juga bisa. Tentu asumsinya adalah responden memberikan jawaban sejujur-jujurnya. Begitu. Iya, baik Pak, terima kasih. Oke, yang lain lagi? Ya ada? Ya, kalau tidak ada saya cukupkan ya. Nanti kalau saya tambahi materi kayaknya saudara tambah puyeng ya. Oke, kembali dia ada manggo-manggo berarti ya. Saya cukupkan, terima kasih sudah terdengar suara adzan. Kita siap-siap untuk sholat ya. Saudara coba menuliskannya secara pelan di proposalnya sampai bagian ini. Nanti kalau pekan depan sudah selesai, mungkin nanti akan saya minta saudara paparan untuk proposalnya sudah seperti apa jadinya. Ya, siap-siap. Minimal tadi saya tanya judulnya apa, variabelnya apa, dan lain sebagainya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.